Bukan Dia juga ketipu bisnisnya. Oh, iya. Enggak, lu berapa dulu? Iya, kisaran. Kisaran. Yang hilang. Iya. Ya apa ya? Aku pengen bikin konten sesuatu yang baru. Kayak kemarin aku juga baru syuting sih. Jadi kayak kontennya olimpiade gitu. Jadi aku ngumpulin 100 orang misalnya di satu ruangan, aku lombain. Jadi gitu. Mr. Beast lu. Iya, tapi yang Mirip, edukasi, mirip. versi Tapi edukasi. versi edukasi. Iya. Selamat datang di Viniar, kembali lagi bersama Marco dan ada Jerome Pauline. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga sudah. Iya, dengar-dengar baru keliling dunia. Benar sekali. Kemana aja? Pertama itu Thailand, Vietnam, India. Berapa lama tuh setiap stop? Setiap stop seminggu 2 minggu lah mungkin. Oke. Thailand, Vietnam, India, terus lanjut lagi ke Turki sama Dubai. Turki sama Dubai. Apa rasanya jadi orang kaya? Gak ya, pernah gitu. Jangan tanya gitu. Tanyanya berapa pengeluarannya Iya. selama keliling dunia? Duh, gak ngitung lagi. Gimana ya? Masa sih nggak gitu? Gak gitu, guys. Pertanyaannya apa? Apa rasanya jadi orang kaya? Kayak gitu. Lah, Gua kan. tadi Gojek aja liat 30.000 cancel. Cari promo. Iya. Nggak, kan aku kan bikin di YouTube. Heeh. Jadi masih nutup lah gitu biaya. Jadi Oh, Kok kita ya, nggak nutup loh? Hah? Kok kita nggak nutup? Iya nih. Kenapa ya kira-kira? Lo tadi pergi sama Waseda Boys. benar. Waseda Boys. Kalian itu pergi intinya tuh kenapa ini? Apa sih lu? Kenapa memilih Untuk untuk keliling pergi dunia. sama Waseda Boys keliling dunia? Karena itu proyek terakhir. Jadi kan gue waktu itu kan kuliah di Jepang. Di kampus namanya Waseda. Jadi gue punya grup gitu namanya Waseda Boys. Berempat itu. Dulu pas pandemi kita keliling Jepang. Karena kan nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi ngapain ya di Jepang? Akhirnya keliling Jepang. Terus banyak banget yang suka tuh. Content travel. Kita berempat. Akhirnya abis lulus itu masa langsung berpisah sih gitu kan. Kita mikir. Terus pas ngobrol-ngobrol diskusi. Terakhir itu batasnya 2024. Untuk ya bisa bareng-bareng. Sama-sama lagi. Sebelum Oh emang dibatasin gitu, dijadwalin? sebelum masing-masing ini punya jalannya masing-masing, lah ya. kesibukan masing-masing. Kan udah misah abis akhirnya Iya. lulus. Waseda Boys ini 3-nya itu orang Jepang. 3-nya orang Jepang. Jadi kalau bikin konten di lu pakai bahasa Jepang. Tapi akhir-akhir ini mereka juga belajar bahasa Indonesia, jadi campur. Mix Jepang bahasa Indonesia gitu. Bisa bahasa Inggris juga mereka? Satu bisa. Satu dulu tinggal di Amerika 5 tahun, jadi Beuh. lancar juga. Terus itu kan keliling dunia ya? Tiga-tiganya lu bayarin atau bayar sendiri-sendiri? Ada yang gue bayarin, ada yang bayar sendiri. pengen ya jadi Waseda Boys gimana caranya ya? Gue baru mau ngomong. Watashi wa Nihonjin desu ka? Watashi wa onanisan. Apa? Nani-san gitu. Oh, Nani-san. Oh, Nani-san gitu. Terus berarti abis dari Dubai? Apa? Abis dari Dubai Habis lanjut dari lagi? Dubai, sebelum ke Dubai gue ke Cina dulu deh. Cina, Taiwan, Hong Oh, Kong. Asia dulu. Asia, terus Dubai, abis itu ke Eropa. Berapa lama nih proyeknya nih? Setahun sih, dari tahun 2023 awal sampai terakhir di USA. Oh, jadi tuh per country terus balik dulu gitu. Ya ada balik gitu, soalnya ada kerjaan di Indonesia, terus mereka ada urusan juga di Jepang gitu. Baru nanti ketemu lagi kemana? Ketemu lagi gitu. Tapi Waseda Boys pernah ke Indo? Maksudnya Pernah, pas keliling dunianya ke Indo juga? Sebelumnya udah pernah, jadi tahun 2022 kita pernah keliling Indonesia. Nggak dihitung Sebulan. lagi berarti ya? Udah nggak dihitung ya. Oke. Keliling dunia itu berarti sebagai farewell sama Waseda Boys. Benar, jadi kayak ya buat kenangan-kenangan terakhir gitu. Kenapa emang kalian harus bikin kenangan terakhir? Kenapa bubar? Kan lu bisa ke Jepang lagi? Nah, Iya. temen gue kan namanya Tomo, Yusuke Otsuka. Nah, Tomo ini dia mau jadi pilot. Oh. Nah, ketika dia jadi pilot, udah nggak bisa bikin YouTube lagi gitu-gitu. Iya, Dan pasti kan jadwalnya udah sibuk banget. Udah kan. keterima atau mau jadi pilot? Dia udah keterima masuk sekolah pilot sekarang. Oke. Udah keterima, tapi baru tahun depan masuk ya. Itu. Lagi sekolah berarti Tomo. Kalau Yusuke, Yang Yusuke ini masih mau explore. Jadi dia bisa ke Indo, bisa apa namanya? Bisa ya ketemu lu. masih explore lah. Oh, masih mau kan. main. Nah, yang Otsuka ini udah masuk perusahaan Jepang. Mulainya tahun ini. Workaholic kalau Iya. Jepang tuh. oh iya ya? Iya. Emang kenapa kalau masuk perusahaan Jepang tuh kenapa Yang Zoom 100 masa nggak tahu? Kerja terus sampai mampus. Zom? Zoom. Iya. Yang zombie. Iya benar Ya, ya. jadi kayak nggak mungkin bisa lanjut lagi gitu. Tapi kalau misalnya lu ke Jepang, mereka masih mau ketemuan apa nggak mau? Nah, kalau ke Jepang ya mau sih mau. Ya kan tapi udah nggak mau ketemu kadang-kadang lagi perpisahan. ya jadwalnya yang susah. Ketemu yuk.
Sorry. Sumimasen. Sumimasen. Cannot. Gak mau lah ya. Sedih gak tapi lu harus bubar sama mereka? Sedih lah. Berapa tahun sih Waseda Boys tuh? Dari 2018. Lumayan ya. Udah 6 tahun. Buset lama Iya. banget. 6 tahun. Ya tapi mau gimana lagi ya semuanya punya jalur masing-masing loh. Betul. Nah, kalau itu kan tadi Tomo mau jadi Pilot. Kalau Onitsuka, Bukan Onitsuka loh. Otsuka. Pilot sepatu. Otsuka. Sama Honda. Otsuka kan udah di perusahaan Jepang. Iya, perusahaan Jepang. Yusuke masih mau explore. Masih mau explore. Kalau Jero mau ngapain? Aku di Indonesia. Iya mau ngapain? Mau ngapain? Tahu. Bodo aku mana di mana? Oh, iya. Ngapain? Jadi Watashi wa. jadi abis farewell, Ya. karena aku bakal di Indonesia dan aku mau mulai karir di dunia pendidikan sih. Oh, Ya, mulai kayak aku mau bikin lesesan sendiri nanti. Oke. Mau bikin lomba sendiri, mau bikin buku sendiri gitu. Nanti ujung-ujungnya mau bikin sekolah. Ih, Gila. Itu impian. Mulia banget. Makanya dikasih rezeki sama Tuhan. iya. Kalau kita punya uang buat judi, makanya gak dikasih-kasih. Itu lu. Sorry. Tapi kan Jarum berarti awalnya kan sama mereka berempat itu dari kuliah di Jepang. Ya, Lu tuh sempat kuliah program studi matematika terapan. benar. Hah? Jelasin dulu dong itu matematika terapan. Sebenarnya bukan itu pertanyaan, cuman gue aja udah nggak tahu sampai situ. Iya. Matematika terapan tuh apa? Math. Kalau misalnya math yang murni itu kan kayak belajar rumus-rumus terus mereka berusaha nemuin rumus. Kalau misalnya yang terapan ini ya rumus-rumus yang udah ada diterapinnya gimana Di kehidupan di sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Contoh dong, contoh. Iya, Lu contoh. belajarnya ngapain? Dulu aku belajarnya buat nemuin nilai paling efisien dari suatu data gitu. Contohnya. Misalnya nih, lagi belanja. Dia ngomong bahasa Indonesia nanti barusan. Misalnya lagi belanja di pasar. Oke. Nah. Terus kayak berapa harganya? 20.000. Nilai efisiennya berapa? Bukan kayak gitu. Enggak. Maksudnya ya misalkan semua gadget-gadget yang kita pakai kan juga pakai math kan sebenarnya di balik itu. Oke. Gitu. Algoritma gitu. Ya, algoritma, jadi belajar tentang algoritma gitu-gitu sih. Oh. Coding gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ya belanja di pasar gitu-gitu ya emang gak kepake banget. Tapi matematika pasti kepake. Cuma yang matematika terapan itu tuh yang masih awam mungkin ya kita dengar. Yes. Kayak misalnya statistics. Statistics kita belajar statistics. Kayak quick count deh kemarin pemilu kan. Iya. Itu kan pakai statistics. Betul. Oke. Oh, lu pelajari statistik. Statistik. Statistics. Stetoskopnya. Bener. Ini. Statistiknya. Nah kalau ngomongin soal quick count kemarin. Jelang 01, 02, sama 03. Menurut lu kayak itu kenapa ya bisa terjadi ke jomplangan gitu? Oke, ini kemarin baru gue bikin videonya, tapi bukan di YouTube gue, di YouTube orang lain. Oke. Jadi sebenarnya kan tadi kita ngomong statistics ya. Quick count itu kan sampling. Sampling. Sampling kayak misalnya darah, kita mau cek Betul. darah, Diambil sedikit dia doang. dikit doang kan. Tapi itu kan sebenarnya nggak menggambarkan semuanya. Iya. Tapi kan ada tekniknya supaya darah yang kita ambil itu Ada kira-kira hasilnya. ada gambaran semuanya gitu kan. Iya, betul. Nah itu teknik sampling. Jadi diambil beberapa TPS, terus dihitung, terus nanti jadi quick count. Tapi beberapa TPS ini ngambilnya ada tekniknya juga. Kalau misalnya ngambil TPS-nya, nah kenapa bisa beda-beda hasil quick count dari setiap iya. lembaga? Makanya ngambilnya beda-beda. Mungkin ada quick count yang ngambil TPS yang isinya condong ke satu paslon semua. Iya. Berarti nanti di quick count-nya dia ya berarti Ya paslon Tingginya. itu. maksudnya lebih tinggi. Kayak gitu. Makanya ngambilnya harus random supaya ya kira-kira dari misalnya kan sekarang ada 60.000 TPS. Diambil cuma 1.000. Nah dari 1.000 ini kira-kira bisa menggambarkan 60.000 ini kayak gimana. Oh. Jadi hasilnya nggak jauh beda nanti sama real count-nya. Oh. Cuma kalau dia cuma ngambil 10 TPS, 10 TPS. 10-10-nya Dari 6.000. Iya, dari 6.000 dia ngambil 10 terus 10 itu cuma condong ke satu paslon, ya nanti di quick count-nya Kelihatannya kelihatannya jomplang kayak lah. gitu. Itu kan statistics gitu. Kira-kira berarti siapa yang menang? Kan statistiknya ya. Statistically speaking aja. Statistically speaking ya kalau quick count kan ya lihat quick count aja. Oh iya benar. Kamu pintar ya. Kamu pintar sekali. Iya nih. Waseda Boys. Waseda Boys. Ngomong-ngomong, Waseda berarti dari nama kampus ya. Ya. ada yang dicopet ya? Ya waktu itu Kemarin di Paris. Ada videonya kan? Ada videonya. Tapi lu ke polisi nggak lapor polisi? Lapor polisi waktu itu. Tapi polisi bilang ya udah nanti kalau misalnya ketemu kita kabarin. Cuma katanya udah saking banyak banget jadi ya Iya, banyak banget polisi, copet polisi sih. juga kayak nggak. Tapi momennya pas banget ketika Lagi kalian ngangkat, lagi Iya, sibuk banget ya. Lagi ngangkat koper. Ngangkat kan. koper. Nggak berasa. Dicopetnya tuh di tas, baju, jaket, dompet. Tas. Tas.
Tas Dia buka lempang, gitu. tas lempang. Dibuka. Hilang apa aja? Gue belum lihat tapi gimana coba ceritain dong. Jadi Buat yang belum nonton. si Jerome tuh lagi Enggak, maksudnya Jerome ceritain dong. Oh, iya. Kenapa lo yang ceritain kan ini kejadian dia. bener ya. Jerome Jadi gue yang lagi mau naik tangga, tapi bawa koper. berdua. Nah, berdua sama teman gue. Kan berat tuh kopernya, jadi kita ngangkatnya dua tangan dong, dua tangan. Nah pas kita ngangkat koper itu, kan naik tangga dari stasiun. Nah terus ada bapak-bapak gitu, dia lagi turun. Dia lagi turun. Dia lagi turun, terus dia Jadi melihat gini. temen gue, tas temen gue. Terus dia rasa mungkin gampang ya dibuka tas ini. Jadi dia manggil temennya ke sini, terus dia keluar lagi. Pas kita naik, dia juga ikut naik ternyata. Oh, Terus pas kita udah selesai, dia turun. Udah selesai tuh. Secepat itu. Iya, jadi Secepat set, itu. ambil gitu. Nggak ditutup ya? Tasnya. Tasnya Dia ditutup. dibuka. dia buka ngambil tutup lagi. Iya. Sopan. Kalau lebih sopan kayak boleh nggak saya ambil? Iya. Apunten. Tapi apes banget ya. Apa aja yang diambil? Nah teman gua si Yusuke itu, dia taruh duit cash semua duit cashnya dia di situ. Berapa? Totalnya ada 25 juta. Yusuke Bakayaro. Jadi 50 juta. Dia pakai kayak sling bag gitu. Iya, sling bag. Bukan backpack. Oh, backpack. Di backpack. Di backpack. Anjing bisa lo dibuka, diambil, ditutup lagi. Iya. Gue sih lemes tuh. Yusuke itu masih- lemes. Lemes lah bro. Ya lemes selalu. Masalah kalau cash itu nggak bisa balik. Kalau misalnya kartu kredit doang kan bisa diblok. Bisa kan. diblok, iya, Diblok, lagi, kan iya. ada asuransinya. Tapi kalau cash itu, Anjing yang diambil cashnya. iya. Kok Masih- tahu ya ada cash di situ ya? Masih mau lanjut ya sebenarnya ya dari Parisnya itu. Iya masih panjang itu. Paris negara keberapa ya? Ketiga kalau salah. Dari Eropa. Waseda Boys. Wih. Gue juga ketipu baru-baru ini. Apa? Apa? Bisnis gue. Kenapa? Nanti gue spill. Sekarang aja orang-orang belum mau bisa, tahu. belum bisa. Jadi Yeromo waktu itu lagi pengen produksi satu company baru. Dia ke vendor. Nah lanjutin. Kagak gitu. Gue sih mancing doang. Santai banget, Iya, iya. santai. Bukan Dia gitu. juga ketipu bisnisnya. Oh, iya. Enggak, lu berapa dulu? Iya kisaran. Kisaran. Yang hilang. Iya. Anjay. Yang hilang. Emang orang bisa punya. Iya. Tips dong, Kak. Untuk Forbes 30. Forbes 30, under 30. Under 30. Itu juga gak tahu sih. Hah? Yang itu kayak disuruh daftar, terus aku daftar, terus keterima. Jadi kayak Puji Tuhan ya. puji Tuhan. Beneran dia masuk Forbes 30. Iya. Berdua ya? Sama kakak ya. Canda. Waseda Boy. Waseda boy. Waseda boy. Pantes tadi kita gak nyambung ngomongin orang kaya bego. Tapi Jerome ya. Matematika. Boleh bagi 50 juta. Kok lu malah minjem duit? Enggak, baca pertanyaannya. Tapi Jerome, kenapa suka banget sama matematika? Suka matematika berawal dari kayak abis kerjaan soal, kayak ada rasa seneng gitu. Wih, bisa nih aku gitu. Lu pengen Kalau caplok ke soal- teman-teman gitu ya? Gue bisa. Gitu. Caper gitu. Enggak, kayak ada perasaan seneng aja. Lu semua gue ude gitu. Enggak gitu. Oh, enggak ya? Nggak misalnya kita kayak main game nih. Iya. Ada challenge, ada boss lah gitu. Setelah kita berhasil menang kan kayak ada perasaan senang gitu. Oh. Ya main game aja. Apa? Main game aja. Ya Itu contoh. Lu mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya kan gue nggak suka matematika. Jadi kalau gue mau yang ngerasa gitu, gue main game aja. Gue kalah soalnya sama matematika, anjay. Ya gue juga main game juga. Oh iya. apa? Main Game juga. apa? Kalau dulu Pokemon kan. Pokemon Yellow. Zaman Pokemon Fire Red. Terus sih zaman Game Boy yang Iya, Game Boy. iya, Game Boy, ya. Lanjutin lagi, Ya, matematika lu- berarti lu lihatnya ini sebagai sesuatu Sesuatu yang kayak- harus lu taklukan. Iya kayak challenging gitu. Challenging. Dan setiap kali berhasil punya soal ada perasaan senangnya itu. Kenapa nggak fisika? Sebenarnya kan fisika kan baru adanya di SMA kan. Iya. Jadi ya dari math habis itu jadi suka fisika juga. Oh lu berarti dari SD suka matematika? Dari SD ya. Berarti ranking mulu dong? Di sekolah. Iya. Masa di kampung? Iya, kan lu di sekolah. Iya ya, Aneh. lumayan lah. Ranking top 10? Top 10. Top 3, Top 3, top 3. top 2. Sama tuh. Ranking 1 mulu anjing berarti gak? Sekolah di mana? SD SMP dulu di Surabaya di IPH namanya, sekolah swasta. IPH. Habis itu sekolah negeri. Di SMA. Jakarta? Di Surabaya. Surabaya juga. SMA negeri di Oh lu Surabaya. asli Surabaya ya? Iya, enggak. Lahir di Jakarta, tapi gedenya di Surabaya. Ikut papa ke Surabaya. Oh. Jadi selain bahasa Jepang lu bisa bahasa Jawa? Ya bahasa sehari-hari tapi.
Bahasa Kalau yang apa namanya kromo gitu nggak bisa. Enggak Kalau pakai yang- kromo. Lu yang ini ya pakai bahasa Jepang Jawa gitu ya? Sumimase gitu. Itu Mbak Sushite. Itu Mbak Sushite. Erasemase. Irashaimase. Kenapa banyak orang nggak suka matematika? Mungkin faktor guru juga ya, faktor guru atau kayak faktor mungkin orang tua mungkin kayak kalau anaknya nggak bisa dimarahin kayak gitu-gitu misalnya gua tuh. itu bikin itu gua tuh. Oh, iya. Karena dulu gue sempet gak suka matematika, kayak susah, kayak gak nyampe. Iya. Kayak ngerasa gak nyampe otaknya. Terus mama gue motivasi gue gitu loh, kalau coba cara lain pasti bisa gitu. Jangan gampang nyerah. Akhirnya karena motivasi dari mama gue, akhirnya gue bisa Dan seneng. dan seneng di situ. Jadi seneng. Ada dorongan orang tua Ada memotivasi. bener. Bukan dimarahin. Menurut aku itu penting sih. Karena kalau Gue juga dimarahin atau gurunya misal galak banget, jadi stres kan. Iya. Jadi Oh, benci guru sama matematika pelajaran. kita selalu galak sih. Galak banget, sumpah. Mungkin dia ngerasa kayak anjing ini orang blow on banget sih gini doang nggak bisa gitu kali ya. Mungkin ada perasaan seperti itu kan. Kan kita SD. Lalu kenapa curhat lu? Udah lama. Di momen itu gue langsung pasang. Tapi pernah nggak lu dimarahin sama guru lu yang terus lu bikin kayak, gue kayaknya nggak bakal jago deh matematika. Belum pernah. Oh berarti dibantu mulu ya? Di encourage terus. Lancar ya hidup lu ya? Iya ya. Thank you IPH. Pengen pintar matematika, IPH aja. Jadi iklan nih. Tapi kalau menurut lu, bisa dan suka matematika itu penting nggak? Penting kok. Itu pentil. Pentil. Sorry. Porno nih orang nih. Tapi sabar gue kalkulasi dulu ya. Di sini Iya. bilang stop. Oke, sorry. Sorry. Tapi mana aja. Sorry. Penting apa enggak? Nggak harus suka sih. Cuma at least apa ya? Mengerti. Kalau ya, at least mengerti biar nggak ditipu juga kan sebenarnya. Iya. Kalau belanja misalnya. Kalau belanja, kalau apa gitu. Ya, Misalnya diskon. bisa sesimpel ada diskon 40 plus 30 sama diskon 50. Sebentar, saya hitung Kayak, dulu. kayak lebih gede mana gitu. Atau enggak 50 sama 40 plus 20. Kan kita bisa hitung. Kenapa harus plus sih? Kan bisa Contoh. ada, Pak. Oh, emang ada gitu ya? Biasanya Oh. gitu. Oh, plusnya tambahan, oke. Iya. Kita bisa hitung sendiri. Bisa hitung sendiri, at least lah gitu. Oke. Kayak critical thinking-nya dilatih di situ sebenarnya. Nah, kalau dari dulu kita kan diajarin jangan pernah pakai kalkulator. Ya. Kenapa Jerome? Karena itu mempermudah. Iya. Iya sih. Sebuah alat mempermudah, tapi kenapa Benar. kita nggak boleh? Sebenarnya kalau di luar negeri udah nggak ngitung sih. Oh, pakai kalkulator. Jadi kayak mostly tesnya tuh pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator karena ya ngitung doang itu nggak Nggak sepenting apa-apa. itu. Yang penting kan konsepnya gitu. Oh, yang penting rumusnya, konsepnya. cara berpikirnya yang penting gitu. Nggak ada yang gini-gini lagi. Contohin dong, Kak. Contohin. Kumon. Yoi. Kumon. Kalau gini, terus gini-gini sempua. Main pentil kan? Itu DJ. Oh DJ. Kayak mau capoeira lu beneran. Oke. Kita lanjutin lagi. Ya. Sebagai orang Indonesia yang sempat tinggal dan sekolah di Jepang, menurut tuh hal apa yang udah diterapi di Jepang dan ingin itu bisa diterapi di Indonesia juga? Kebersihan pasti ya. Pasti Iya, itu. Kebersihan sama ketertiban lah mungkin ya. Itu iya sih. Gue tuh baru balik dari Jepang, Jerome. Oke. Kemarin 2 minggu, 2 minggu, di iya. Jepang. Osaka, Kyoto, Tokyo. Tokyo. Itu 3 kota yang menurut gue beda-beda banget. Yes. Cuman kalau ngelihat di sana sama di Indo, kadang-kadang ada rasa irinya sih. Irinya ke apa? Kenapa lo? Belibet. Sorry. Ulang ya. Iya. Ada rasa irinya sih. Irinya apa lo? Ngelihat satu orang-orangnya. Itu kan gue gak tau sih, orang Jepang tuh kayak lebih individualis gitu ya. Individualis true. Jadi kayak mereka contohnya masalah gue. Gitu loh, Kak. Jadi mungkin dari situ ketertibannya muncul sebagai individu dulu, bukan sebagai grup. Kita kan masyarakat gitu. Oke. Gak main langsung besar gitu, tapi kayak gue pribadi dulu gitu. Benahi diri sendiri dulu ya. Baru benahi, Orang lain. keren. Dan yang gue notice itu adalah mereka gak mau ganggu orang lain. Itu. Iya ya? Itu. Jadi kayak mengutamakan orang lain. Pokoknya gue sebisa mungkin gak ganggu orang lain gitu. Jadi misalnya Foreign juga gitu? Apa? Utamakan foreign juga. Foreigner. Maksudnya pokoknya gak mau ganggu orang lain. Jadi misalnya kalau kalian notice gak ada yang klakson di Jepang. Gak ada lagi. Teman aku nyetir selama kita trip di Jepang itu gak pernah klakson. Temanku seumur hidup gak pernah klakson karena itu
kalau klakson tuh dianggap ganggu orang lain. Jadi dia nggak tahu kali lagi pencetannya yang mana. Kayak dia ajarin nyetir nggak pernah ajarin klakson anjing. Sumimasen. Klakson yang mana ya? Gitu. Tapi iya sih nggak pernah. Gue di sana nggak ada klakson. Hening gitu kan. Habis itu Antri gue suka. Di Jepang kan antrinya. Iya, kan jadi kalau misalnya ngantri kan juga kalau misalnya gue nyerobot, ya gue ganggu orang lain. Jadi fokusnya tuh nggak ganggu orang lain. Nggak ganggu. Intinya itu ya, nggak mengganggu orang lain. Even naik sepeda, naik sepeda misalnya depan kita ada orang, dia nggak ngebel. Jadi tunggu sampai orangnya sadar. Kalau Masa ada sih? sepeda, misalkan nih kayak di jalannya cuman buat 2 orang, Iya. kita jalan samping-sampingan, Iya. ada sepeda, dia nggak Sepeda, ngebel. Dia nggak ngebel, dia nunggu tuh sampai kita sadar. Kalau telat, Kalau telat, ya misalnya kayak, waduh udah telat, aduh ada obat lagi. Gini, Han. Kan nunggu, jauh. kan nunggu harus sabar gitu. Iya lagi. gitu Tapi sih. kenapa Indonesia agak susah ya? Mungkin Apakah culture-nya? culture-nya sih mungkin. Culture sama mungkin Kalau orang-orang Indo naik kendaraan lebih suka ngelakson daripada ngerem. Iya nggak, kita putar balik kan rem padahal di kiri. Ah, males ini aja. Iya ya, Coba kalau menurut gua kalau di Indo, klaksonnya pindahan di kursi belakang. agak susah sih. Orang bakal ngerem jadinya. Tingkat kecelakaan meningkat dong, bodoh. Ya udah lu gua ngerem aja, gitu kan. Bodoh lu agak bodoh. Gimana kalau klaksonnya di mobil orang lain? Bener. Hah? Iya nggak? Atau nggak di rumah? Nih, klakson nih, Klakson di depan nih gitu ya. Lu nggak bodoh. Coba lu bayangin kalau motor nih, motor matic. Rem, klaksonnya rem juga. Jadi waktu dia, gitu kan. Iya nggak? Jadi satu hening, kedua dia nunggu orang. Ketiga tingkat kecelakaan meningkat banget. Iya bener. Tapi cuma di Indonesia yang ada Pak Ogah, Kak. Di Jepang nggak ada. Kenapa? Karena di sana tertib. Iya ya. Kita bayangin berarti artinya Artinya? kita muter balik aja, harus ada yang ngatur. Muter balik. Iya kalau di Jepang nggak ada ya. Gak ada, nggak untuk muter balik kan di Jepang lo lah. Gaknya lurus. Tapi jangan lu pernah lihat ini nggak? Mario Kart. dia benar-benar. Itu doang sih. Oke, menarik ya. Jero, Kok itu nggak ditilang sih? Kan itu kan ada license gitu ya? iya, Masa? legal itu. Dan kita nggak bisa naik itu karena kita SIM-nya nggak Oh dia nggak ada diakuin. SIM Ada SIM bokatnya gitu? Nggak, SIM kalau nggak punya SIM Jepang, SIM internasional yang dari US atau apa SIM gitu. Inter. Oke, SIM oke, Inter. oke. Kita susah sih buat naik itu. Tapi kalau di Thailand nggak usah pakai SIM Inter. Gitu ya. SIM Indo kita bisa berguna. Oh, gua kira lu mau bercanda. Enggak, ini beneran. Gue kemarin nonton di TikTok. Kalau kalian yang lagi mau ke Thailand gitu. Ada influencer gitu gue nonton. Dan aku salutin sama teman-teman aku itu kayak mereka apa ya? Juga ngingetin dan kayak apa ya? Mungkin karena semua orang kayak gitu. Jadi dia merasa oke aja buat ngingetin atau kalau misalnya ada yang salah gitu. Contohnya nih, gua kan dulu males pisahin sampah. Di Jepang harus pisahin sampah Iya, kan? iya. Oh iya. Even di rumah. Di rumah juga harus pisahin sampah. Masa sih? Nah terus gue nggak pisahin sampah. Teman Jepang gue datang ke rumah, lihat sampah gue nggak dibagi, dia bagiin. Maksudnya ini sampah. Bukan gitu. Bukan. Maksudnya dia bagiin. Masa dia ngambil sampah nih bagi-bagi. Dipisahin Oh sampah. dipisahin, Iya, dipisahin. dipisahin. Oke, Bukan oke. dibagiin ke orang-orang. Iya. Oke, dipisahin. Iya, jadi kayak dia Padahal pisahin. sampah lu. Sama gue tuh kayak, ya di situ gue kayak Gak enak jadinya. apa ya? Oh, jadi sejak itu ya gue pisahin gitu. Oh, jadi kebiasaan Iya. lagi gitu. Jadi kayak anjing, masa sampah gue yang dimisahin lagi gak enak. Bener, dah gue. Jadi bener. nextnya gue aja deh gitu ya. Iya. Oh ada peer pressure gitu ya? Ada peer pressure-nya jadinya. Karena mereka majority-nya kayak gitu kan. Dan gue kayak sadar, emang majority tuh akan mempengaruhi minority. Oh. In a way yang kayak lifestyle ya. Jadi kayak misalnya semua orang gak ada buang sampah sembarangan kan di sana. Jadi kalau kita sama kita jatuh pun kita kayak rasa gak enak. Misal gak sengaja ya jatuh, Oke. terus kayak, wih sampah gua nih diambil, pasti ambil. Pasti ambil ya? Pasti ambil. Karena kalau kita gak ngambil, orang belakang kita pasti ngambil kan? Iya. Oh iya, iya. Malu kan? Terus ditimpuk lagi ke depan. Yang kayak di apa? Bola, sepak bola. Itu kan ambil-ambilin sampah tuh orang timnas Iya, Jepang, iya, iya, Oh iya, gitu. iya. Da- Karena da- kebiasaannya kali ya. Kebiasaannya ya. Oh bukan sampah mereka kan? Iya. Yang kemarin nonton apa? World Cup itu? World Cup iya betul. Kan ya? Kayak even di bioskop juga kan. Di bioskop Di mereka bioskop juga? gila sih. Misalnya keluar bersih semua. Bersih banget ya? Bersih banget. Berarti nggak ada cleaning service tuh? Ada, tapi Oh. ya mereka tetap kayak gak mau ngerepotin itu loh. Gak mau ngerepotin Nggak mau orang lain. ngerepotin orang Jadi lain. kalau misalnya sampah gua ya gua sendiri nih yang harus
urus gitu. Coba kalau di Indo kayak gitu ya. Iya, temen gue kalau lagi ngerokok di mobil dibuang di jalan, terus gue bilang, weh kenapa buang di jalan? Udah, ntar ada yang bersihin juga. Nah itu tuh. Iya, Banyak kayak mindsetnya gitu. tuh kayak gitu. Mindsetnya kayak Banyak kayak gitu. Tapi di Jepang anehnya ya, ini gila respect gak sih? Maksudnya mereka sangat-sangat menghormati orang lain yang bukan temennya gitu. Iya sangat hormat. Gue pegel banget kan di Jepang. Gini-gini mulu ya? Gini-gini mulu anjing. Terus ada satu tempat gitu, gue lagi jalan-jalan, ada kayak mereka habis minum-minum sama teman-temannya gitu, Iya. mau pamit. Gininya lama banget. Iya. Nggak Gini, bisa, gini bisa. terus. Iya benar. Gue kan lagi diem kan ngeliatin, anjing kapan ya kelar ya? Udah 5 menit gini-gini doang nih. Wah, ayo nyanyi, hanya. Jadi terus gini-gini kan, jadi gini-gini loh. Benar. Anjing. Apalagi di stasiun tuh banyak banget. Di stasiun? Di stasiun kan sebelum berpisah kan sambil nunggu kereta Iya lagi, udah kayak gini-gini mulu. Iya sampai katanya udah jalan pun dia tetap gini, kenapa? Iya. Kenapa sih? Iya sampai Kan orangnya udah udah nggak gak ada ada yang lagi. Kesurupan yang itu kayak kalau dia gini-gini kesurupan. Enggak gini, kan udah nggak ada, kan udah jalan. Kenapa masih respect gitu ya? Iya masih. Tapi Jerome, sampai sekarang pernah nggak masih kerasa culture shock? Di Jepang. Di Indo. Enggak, pas lu udah ke Indo kayak, lah kok jadi beda sih gitu? Ngerasain culture shocknya ya kok jadi santai banget dari sini gitu. Jadi santai kayak. Oh, kerasa beda ya? Iya. Intensitas Apa aja nggak apa-apa ya? Kayak bebas banget dari sini gitu. Masih bebas Kak, banget. Iya. Gue balik sini kayak, ini negara gue. I can do anything I want. We're not getting caught. Back to basic ya? Back to basic banget. Jadi kayak percuma, yang kita pelajarin di Jepang percuma. Karena gak bisa diterapin. Tuh. Sebenarnya bisa sih. Mungkin balik lagi ke majority tadi Kesadaran, yang ya. aku sempet pikirin juga kan. Misalnya nih ya. Misalnya gak usah ngomong di Indonesia deh. Di negara A gitu. Misalnya negara A. Indonesia. Kalinya kotor misalnya. Kalinya kotor. Indonesia banget. Gak apa-apa gituin Nah, aja. misalnya Kalau fakta itu gak apa-apa. Itu Jar. nggak apa-apa. Oke, let's say banyak sampah sembarangan. Betul. Banyak sampah di pinggir jalan misalnya. Kita sebagai orang yang nggak mau buang sampah sembarangan, lama-kelamaan mikir, lah aku nggak buang sampah sembarangan juga kotor kok. Iya Buang lagi. sampah sembarangan. Tapi kalau misalnya jalannya bersih, sama Pas buang sampah kayak, pas buang sampah kan nggak enak kan. Iya lagi. cuma gua lagi yang buang. Cuma Gue gua lagi lagi yang malu buang. kan. Iya. Akhirnya kita nggak itu. Jadi kayak the majority itu ngefek gitu. Bener sih. Gimana ya bisa memulai perubahan ke arah situ, Jerome? Ya misalnya kalau di Indonesia, oke sekarang balik ke Indonesia ya. Tadi kan negara lain ya. Iya. Bisa balik ke Indonesia kan kayak Pandawara deh misalnya let's say. Dia kan apa kayak misalnya orang ngelihat Pandawara terus masih buang sampah di kali itu menurut aku keterlaluan sih. Karena udah Kayak ngeliat ada yang bersihin. Kayak lihat gitu ada yang ya. bersihin gitu terus lu Masih buang bisa lagi gitu iya kayak lagi. ya kan ini. Kayaknya habit yang udah berkelanjutan udah lama gitu loh. Iya. Jadinya kayak, lah gue biasanya buang di sini kok. Mau bersih mau kotor gue akan buang situ. Iya lagi. Susah ya. Kebiasaan ya. Iya, habit. Berarti Karena harus kalau kita- kalau aku lihat di Jepang itu ada pelajaran khusus untuk itu gitu. Untuk sih? sosial. Iya. Kan Jadi- kita ada PPKN. PPKN tapi kan kita bahasa mesti kan apa? teori. Kita mesti kayak jangan buang sama sembarangan. Iya. Tapi nggak di train untuk nggak buang sama sembarangan. Oh di Jepang ada? Ada trainingnya aku lihat. Damn. Selama SD itu. Jadi teman-temanku juga Iya, cerita dia kan. pakai prit. Gak gitu ya. Sama robot. Gitu. Iya, terus next. Tapi Kalau keren, di Jepang kan ada ini kan, ada Kyushoku kan. Apa tuh? Kyushoku kalau misalnya kita lihat di anime atau di drama kan, anak-anak SD sama SMP itu kan mereka makannya di sekolah. Iya. Oh iya. Terus ada tim piketnya yang bagian Iya, yang kasih itu, makan kasih gitu. makan gitu, itu kan. Terus mereka cuci piring sendiri dan sebagainya. Jadi kayak Itu latihannya dari dilatihnya di situ situ ya? gitu. Terus mereka kan di sekolah nggak ada clean service. Jadi lu Oh bersih iya. sendiri sekolahnya. Kalau di anime-anime kan piket. Oh iya, ada pikir. Iya, kayak nyapu sendiri. Kayak ada apa hari bersih-bersih sekolah Iya. gitu. Seminggu sekali misalnya kayak mereka pel. Jadi kalau misalnya mereka ngotorin, Ya lo yang terus tanggung mereka jawab. sendiri yang harus itu kan males jadinya. Iya kayak. Ngotorin. Oh Bener nextnya gak? gue nggak mau kotorin lagi deh. Iya lagi. Gak ada pikiran, oh nanti orang lain yang bersihin. Gak ada pikiran itu. Ini gue yang bersihin juga. Harus gue yang bersihin ujung-ujungnya. Jadi ya ngapain gue kotorin. Iya pintar ya. That's the problem. That's the apa ya mindsetnya. Gimana cara kita bisa nularin mindset itu gitu. Nah, kira-kira dari paslon yang menang bisa mengubah mindset itu. Iya. Emang gue gak boleh nanya kayak gitu-gitu ya? Nggak boleh loh. Balik lagi ke personal sekarang. Oke. Lu tanya, Setelah sekolah di Jepang dan keliling dunia nih, apakah Jerome Pauline akan stay for good di Indonesia? Iya, base-nya bakal di Indonesia. Oh nggak mau kayak, gue mau coba traveling, mau nyoba opportunity di Swiss misalnya. Kalau for apa sih kayak stay lama itu enggak sih mungkin. Tapi enggak. kayak for traveling boleh. Ya. Tapi aku mau S2 sih nanti tahun depan Di mana? Jepang lagi? di US rencananya. Oh US. Kalau bisa. Bisa lah. Bisa lah. Amin. Mau ambil apa kira-kira? Kemarin ketipu aja berapa puluh M. Apalagi kuliah di US berapa M doang. Mau ambil apa? S2-nya?
S2 mau ngambil... Matematika lagi? Enggak, education. Oh, education. Karena kan mau bikin sekolah. Sekolah. Betul. Nantinya. Betul. Gue boleh nanya nggak Jarom? Ini bukan nggak ada di sini sih, tapi gue mau nanya ke Iya. dari gue. Kalau kita mau kuliah di Jepang, gimana caranya? Pakai visa apa? Pakai visa student. Student dong? Bisa ya? Bisa. Gue kira kayak gitu tuh diurusin sama kuliahnya. Kalau gue nggak mau kuliah, tapi gue mau kerja di sana bisa nggak? Bisa. Daftar kerja di... Tapi visa Udah kerja student? bisa. Enggak, visa kerja dong. Oh, visa kerja. Kalau gue nggak mau kerja di sana, gue kerjanya di Indo misalkan Heeh. streamer gitu. Tapi gue mau base-nya di Jepang, bisa nggak? Visanya pakai apa? Gue nanya lu makanya. Visanya susah. Oh susah ya? Visanya. Tapi di Jepang banyak orang visanya itu... susah ya? Apa? Di Jepang visanya susah? Cukup ketat sih. Tapi menurut aku kalau misalnya mau ke Jepang, terus kayak misalnya mau sambil kerja apa, sekolah bahasa Jepang sih. Sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang tuh paling gampang. Kalau Dapat masuk visanya berarti kalau ya? masuk uni, itu kan dites. Tapi kalau masuk sekolah bahasa Jepang ya kayak daftar sekolah bahasa Jepang aja. Kayak daftar sekolah biasa. Nggak ada tes gitu-gitu. Banyak banget teman-teman aku dulu yang daftarnya sekolah bahasa Jepang. Daftar sekolah bahasa Jepang di Jepang. Di Jepang. Jadi sekolah bahasa Jepangnya di Jepang. Heeh. Kitanya dapat visa. Dapat visa dari sekolah bahasa Jepang, Ke student. Jepang? Terus ya udah ke Jepang setahun misalnya, setahun 2 tahun terus balik. Nah, mau ya. Menarik lagi. Kalau gue lagi mikirin cara gimana ya gue bisa kayak tinggal di sini 3 bulan 6 bulan gitu. Iya, pakai itu. Berarti cuma belajar bahasa Jepang di Jepang, terus kayak oke kamu udah bisa bahasa Jepang, balik lagi? Enggak kan visanya kan. Jadi biasanya gini. Yang kita butuhkan proses- visanya. Prosesnya itu kan Iya, ngerti. biasanya sekolah bahasa Jepang, habis Iya. itu lanjut kerja atau lanjut Kuliah? kuliah. Iya. Tadi visanya ganti tuh pas udah lanjut itu kan. Oh, oke. Nah, tapi kan setahun 2 tahun pertama itu kan di sekolah bahasa Jepang itu. Iya. Nah, banyak banget yang orang yang akhirnya nggak dapet kerja atau nggak keterima kuliah, balik ke Indonesia, balik ke negaranya. Karena udah selesai di sekolah bahasa Jepang itu. Emang sekolah bahasa Jepang itu berapa lama? Aku dulu 1,5 tahun. 1,5. 1,5 tahun dulu sekolah bahasa Jepang, abis itu baru kuliah aku. Itu nulis sama ngomong. Nulis, ngomong, denger. Tapi kalau yang aku, sekolahnya itu susah. Karena memang difokuskan untuk studi lanjut. Kuliah, Gitu. kuliah. Buat kuliah. Jadi kayak dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dulu. Tapi ada sekolah yang santai. Daily basis doang kayak conversation daily bisa nggak? Ada. Ada sekolah Gue yang naik turun nih jadinya nih. Gue jadi bingung. ada sekolah yang cuma ya for conversation gitu-gitu yang nggak susah. Itu kayak cuma half day. Sehari cuma 3 jam. Kayak jam 9 sampai jam 12 misalnya. Watashi wa. Iya. Watashiwa, ya. Watashiwa mau join gimana? Iya. Ya ini aja. Daftar aja. Nandeska. Nandeska. Gua tau Nandeska apa ya? Apa tuh? Nandeska. Apaan tuh? Apaan? Oke. Oke, ini pertanyaan gue personal sorry tadi. Iya. Sekarang Jaron Pauline kenapa akhirnya milih buat balik ke Indonesia lagi? Setelah dibilang-bilang lo juga punya pilihan untuk menetap di Jepang atau dimanapun. Ya. Setelah Karena dibilang-bilang, sorry banget. Enggak ada setelah dibilang-bilang. Emang adanya apa? Sedangkan bisa dibilang. Lu jangan aneh-aneh, gue jadi bacanya, gue nyari lagi yang mana cara nanya. Ya bisa dibilang lu punya pilihan buat di Lo Jepang. homesick Iya. ya? Hah? Homesick ya? enggak sih. Tapi Mungkin emang apa kan mau impian aku kan mau bikin sekolah. Tujuannya ke situ di ya. Indonesia. Itu mau pokoknya. ke situ ya. Oh. Jadi ya di Indonesia. Tapi kan lo masih muda. Kenapa nggak kayak, gue coba-coba dulu deh peruntungan di sana, cobain hal ini di luar negeri gitu. Kenapa nggak mau? Kalau di Jepang gue dengar-dengar kayak banyak kan gue punya banyak teman orang Indonesia yang kerja di Jepang. Oke. Terus mereka bilang kerja di Jepang nggak seenak itu sih, nggak seindah itu dibilang. Betul. Jadi ya pikir-pikir lagi kalau mau kerja di Jepang gitu. Akhirnya aku pikir-pikir ya udahlah nggak usah Balik kerja di lagi Jepang aja dulu gitu. gitu. Terus kayak, apa ya negara paling gampang buat melewati semua rintangan gitu kan. Kayak, Indonesia. Iya. Kalau ketilangannya gocap. Udah nggak ada loh. Saya kenapa ketawa? Udah nggak ada. Iya. Kan udah nggak boleh. Boleh kasih Boleh tahu kasih tahu nggak? Rencana di sini itu ngapain aja? Selain bikin sekolah. Oke, rencana paling dekat ini bulan Maret ini aku bakal ada perpisahan. Bakal ada farewell meet and greet sama Waseda Boys. Waseda Jadi Boys. Waseda Boys bakal ke Indonesia. Ke Indonesia. Tanggal 8 sampai 10 Maret kita bakal ada acara di Meet Gandari and City, meet and greet. Kayak bikin exhibition gitu. Karena itu the first and the last. Ya, first juga. Kita belum pernah. Oh, belum pernah Meet and bikin greet meet gitu. and Belum pernah gitu. meet and greet beneran Sebesar gitu. itu ya. Iya. Tapi mereka tahu nggak kalau mereka terkenal di Indonesia? Tahu. Kan mereka juga pernah ke Indonesia sebulan dulu. Oh pernah ya? Pernah keliling Indonesia kita. Diminta foto-foto gitu. Iya.
Keren, artis. Oke, 8 sampai 10. Di Gandaria City. Di Gandaria Oke. City. Beli tiketnya? Udah sold out sih. Shit. Tapi itu terbuka untuk Umum. Umum kan kayak di Piazza. Kalau di Gandaria City kan di Piazza. Iya, jadi di kayak di hall-nya, aulanya. Iya, aula jadi kayak Ini yang depan Ebira itu ya? iya kayaknya. Yang bundaran itu kan? Iya. Kayaknya itu. Terus kayak kan ada exhibition juga kita. Kita bikin kayak exhibition. Jadi orang-orang bisa datang lihat exhibition. Terus ada kayak photo booth gitu-gitu sih. Oh. Jadi bikin yang kayak apa ya? Exhibition. Pokoknya banyak kegiatan. Benar, nanti acara utamanya tanggal 10. Oh, Acara yang oke, kayak oke. perpisahan dan sebagainya itu tanggal 10-nya. Seru banget. Seru banget ya. Dari Waseda Boys kira-kira mau bikin baru nggak? Apa Boys gitu? Jaksel Gang, Boys. Gue ready banget anjing buat dibayarin ke Dubai. Aku juga siap ganti Samsung. Emang kenapa Samsung? Samsung. Gue tuh pakai Z3, Z4. Sekarang gue pakai Z5 Flip. Oh iya. Cuma kasih tahu aja ya. Oh iya. Ini tablet juga gue minjem sebenarnya. Apa iPad ya namanya? Gue gak pernah tahu lagi. Nggak, tapi selain exhibition itu, Exhibition itu kan paling dekat Maret. tahun ini ngapain aja? Tahun ini Selain konten-konten, apa lagi? ya, sebenarnya konten gue juga mau ubah sih. Kan selama ini kan gue nge-vlog gitu kan. Oke. Tapi kan udah selesai lah itu. Oke. Ya mungkin masih nge-vlog tapi yang apa ya? Aku pengen bikin konten sesuatu yang baru. Kayak kemarin aku juga baru syuting sih. Jadi kayak kontennya olimpiade gitu. Jadi aku Olimpiade? Jadi aku ngumpulin 100 orang misalnya di satu ruangan, aku lombain. Jadi gitu. Mr. Beast lu. Iya, tapi yang Mirip, edukasi, mirip. versi Tapi edukasi. versi edukasi. Iya. Pingin ke arah sana sih. Jadi pingin creating konten-konten yang edukasi sih sekarang. Yang membangun juga lah ya. Itu dapat hadiah yang menang. Iya, kemarin Berapa? dapat 5 juta hadiah. Kemarin anak sekolah, 100 anak SMA gitu. Ikutin gue. Satu impian gua nanti bisa gather misalnya 50 influencers gitu terus lombain. Bakal seru gak sih? Satu tuh. Oke, itu konten yang kayak gitu lu bakal bikin kira-kira dalam berapa bulan sekali tuh ada kayak gitu? Ya, mungkin sebulan sekali lah. Sebulan sekali lah ya. Iya. Lumayan tuh. Tapi kalau influencer itu pingin banget. Kayak pingin bikin kayak misalnya yang live streaming gitu, tapi nanti edukasi itu bakal seru sih. Kayaknya. Seru sih. Selalu sih Cuma yang paling susah itu ngumpulin jadwal loh. Maksudnya kalau misalnya anak sekolah kan bisa tuh kayak ya masih sekolah Iya, jadwalnya iya. sama kan. weekend. Sabtu Minggu pasti Iya, bisa. tapi kalau misalnya influencers dan apa kayak Iya, KOL itu susah takutnya ada banget. kerjaan, ada apa. Jadwalnya tuh ada- kayak bener-bener Apalagi belum yang bentrok-bentrok. Iya. Jadi Kita kayak- kosong terus ya. Iya, aman oke, gua. gas nanti aku undang. Nggak apa-apa sih kalau nggak diundang gitu. Kita sampai kapan Pak kosong? Desember. Full dong. Masih kosong. Full dong. Bodoh lu. Oke, ke arah situ itu kalau dari segi konten di YouTube nanti. Ya, Kalau bisnis yang ketipu tadi itu apa? ya aku mau Tipis lah, tipis. Sedih. Gue udah kepo Kan banget. lu udah nih. punya menanti. Udah punya apa lagi dia? ya itu tuh. Menanti ditipunya. Anjing. Lu mau bikin makanan ya sekarang? Ya? Apa? Mau bikin Enggak. Nanti lah gue ceritain semuanya. Iya, Karena gue sekarang masih proses untuk memperbaiki masalah internalnya ini gitu. Tapi udah pasti ketipu. Laporin polisi nggak? Apa? Susah. Karena teman yang nipu ya? Apa? Karena teman yang nipu ya? Nanti deh. Kan gue selama ini bisnis itu selalu sama kakak gue sendiri kan. Emang kakak tuh kadang-kadang kayak Bukan. Lu dua kali lu. Enggak. Lu dua Kan selama kali. ini gue sama kakak gue. Tapi bisnis pertama gue yang di luar gue sama kakak gue yang ada partner-partner lain itu kan bisnis menanti. Menanti. Oke. Di situlah gue Di situ. belajar banyak lah dan berdarah-darah di situ. Ya tapi banyaknya emang banyak banget ya. Iya tuh berdarah ngocor tuh kayaknya. Ngocor. Even Sakit hati. even udah hilang itu kan ada hal-hal misalnya kayak utang dan harus dibayar kan. Iya. Kalau gak ada yang bayar siapa? Gimana ya? Akhirnya gue bayar pribadi. Pakai duit gue sendiri. Lah kenapa cuma lu doang? Partner lu mana? Ya mereka ya, Angkat tangan. orang duit gue jadi ambil gimana? Menanti tuh gak gitu enak juga sih. Enak lah. Enak banget sih. Enak sih. Diem dong, lu lagi gue bela. Enggak, masalahnya gue sekarang harus akuisisi. Karena lu yang gini, ambil karena alih. Secara paksa ya? karena menanti tuh nempel banget sama gue. Kemarin kan sempat menanti kayak dibilang bisnis nipu dan sebagainya. Gue yang kena. Oh. Nah orang-orang di belakang ini nggak kena kan? Nggak tahu Nggak soalnya. tahu, orang-orang nggak tahu. Soalnya mukanya menanti ya jauh. Iya, jadi mau gak mau gue harus bersihin gitu. Harus gue take over, gue perbaiki, ya. Tapi kan kalau YouTube udah klarifikasi, lu udah belum? Nanti, Nanti ya. gue udah nunggu setahun. Soalnya harus ada proses.
dengan segala data, bukti dan segala Ya, macam lu gitu-gitulah. spill nama-namanya, tinggal di mana. Gue gak spill nama sih. Jangan lah, itu doxing. Iya. Nggak seru nih. Lu kalau mau bikin sesuatu Tapi iya harusnya Karena kalau UITE katanya. Bisa di UITE-in katanya. tapi kan kejahatan itu. kan secara Iya. fakta. Lu punya buktinya. Kalau lu ngomong, dia nyolong duit gua tapi nggak ada buktinya, ya lu undang-undang. Tapi menurut gue kena UITE kalau misalnya cuma sebut nama doang nggak apa-apa. Kena UITE-nya kalau lu sebut nama, alamat dan tempat tinggal. Sih. Alamat sama tempat tinggal sama kan? Iya. Oh iya ya. Lu nggak Oh tahu? iya ya. Iya. Mind blowing banget, mind blowing. Mind blowing. Lu matematika terapan ya? Parah dong. Lu lebih ke terapi sih daripada terapan. Oke, Oke, apalagi Jerome, ada yang mau di-spill nggak nih rencana-rencana lu nikah kapan? Masih Ini udah lama punya lah. cewek belum sih? Udah ada yang deket lah. YouTuber juga? Enggak. Ih, Orang normal, Orang normal. masyarakat. YouTuber nggak normal? Enggak, YouTuber kan selalu ngaku dirinya artis. Siapa emang? Lihat aja teman-teman kita yang itu. Luar negeri. Apa dalam waktu dekat lagi? Personal life? Personal life, ya itu sih, maksudnya ngurusin, Nggak semua. Karena dia mau bikin ngurusin buku. bisnis. Apa? Mau bikin buku. Ya, maksudnya mau bikin buku matematika sih maksudnya. Jadi nanti aku mau bikin bimbel, bikin yayasan kayak lembaga pendidikan. Dari situ aku pingin, Ini yang buat orang apa? Buku yang latihan gitu ya? ya buku paket lah, buku latihan. Lu bikin games matematika aja. Iya tahu. Satunya tuh gue pengen ke arah sana sih. Oh, iya? Sama gue mau bikin lomba sendiri. Karena dulu kan gue suka ikut lomba. Nah, gue Sekarang udah minim banget lomba, iya lagi. Iya, yang kayak motivasi. Tahu gak sih yang lagi viral, yang di Korea itu lah, yang University War. Kalau di TikTok lagi viral banget, kayak nggak tahu lagi. ada perlombaan, Nggak main TikTok lagi. apa sih, perlombaan. Lu live terus Iya, bro, Lu maksudnya. jangan bohong lu. Bisa lu ngomong gitu ya? live doang, tapi gue nggak scrolling. Gue gak main TikTok, Jerome. Nah, gue make sense kalau mau ngomong. Nggak, maksud gue nggak Kalau scrolling. kasih sebelum malam, main TikTok lagi. Gila nih orang. Masalahnya jangan ada dia live muncul di FYP gue. Sorry. Jerome lagi lihat, anjing ada orang makan lagi. lagi deh. Tapi gue nggak yang kayak, oke guys, tap dulu, nanti keluar api nggak ya? Itu gue nggak kayak gitu. Jangan bohong lu. Sumpah enggak, gue nggak. Karena mah tuh kalau lagi live ya. Ayo dong, donate dong, anjing. Masa gue makan doang, donate kali dong. Enggak, gue nggak gitu, gila lu. Oke. Kayak Family 100 gitu ya? Jerome bikin dong kayak Family 100, gue Iya, mau iya. tuh ikut tuh. Tapi hitung-hitungan gitu. Pingin Gue mau itu. ini juga dong, bisa nggak donasi kalau buat lomba? Misalkan dia bikin lomba, Oh iya. misalnya hadiahnya 5 juta tadi buat anak-anak, gue tambahin Wih, seru banget tuh. Iya sama Samsung Galaxy Flip 4. Aduh, jualan. Kalau ada brand maksudnya kayak gitu kan Oh enak. iya. Iya, iya. Kita PT-PT Kak, Kok bola jadi basket buat yang menang. Seru tuh. tanda tangan Stephen Curry ya? Skateboard, Skateboard. tanda tangan Tony Hawk. Tony Hawk. Tapi kita Tony. Iya, Tony-nya pakai I, Tony ya. Tony Hawk, Hawk. Tony Hawk. Iya, iya. Jangan Malin, terima kasih Ya, terima banyak kasih. buat waktunya. Teman-teman jangan lupa jangan Malin. Apaan tuh jangan lupa Jerome Pauline. Nah, sebelum ending emang kita biasa ngasih quotes. Iya. Quotes dari Jerome Pauline untuk anak-anak muda. Quotes. Gue baru Oke, quotes yang Ah, baru-baru ini enggak apa ya? tenang aja. Mau pendek, mau besar, Oke. mau Dia lagi mau quotes. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ayo, Oke, Jom. Jerome. Oke. Lebih baik mencoba dan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Beuh. Beuh, Yes. kayak ending ngomongnya. Oke, mantap. Bye-bye. Bye-bye. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Volix Media. Dan nonton episode Viniar lainnya. Mantap!